Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Anggreni dengan NIM 123157174. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu tugas filsafat ilmu. Baik, berikut pertanyaannya. Apa itu filsafat ilmu? Uraikan peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, metode, dan implikasi ilmu pengetahuan. Bidang ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang merupakan pengetahuan ilmiah, bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, dan apa yang membedakan pengetahuan ilmiah dari bentuk-bentuk pengetahuan lainnya. Peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Menentukan dasar epistemologis. Filsafat ilmu membantu menentukan dasar-dasar epistemologis atau teori pengetahuan yang membedakan pengetahuan ilmiah dari keyakinan atau mitos. 2. Pengembangan metode. Pengembangan metode ilmiah. Filsafat ilmu berperan dalam pengembangan dan penyempurnaan metode ilmiah. 3. Evaluasi teori ilmiah. Filsafat ilmu menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi teori-teori ilmiah. Ini termasuk analisis konsep-konsep seperti verifikasi, falsifikasi, dan teori konfirmasi. 4. Etika ilmiah. Filsafat ilmu juga mempertimbangkan aspek-aspek etis dari penelitian ilmiah. 5. Interdisipliner. Filsafat ilmu mendorong dialog interdisipliner dengan menghubungkan dan menjembatani antara berbagai disiplin ilmu. 6. Kritik dan refleksi. Filsafat ilmu berperan sebagai kritik konstruktif terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu ilmu pengetahuan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. 2. Soal kedua, jelaskan tentang 4 sumber ilmu dalam Islam. Bagaimana kaitan dan hubungan antara satu sumber ilmu dengan lainnya? Dalam Islam, terdapat 4 sumber utama ilmu yang menjadi dasar dalam memahami ajaran agama dan mengembangkan pengetahuan. Keempat sumber ini adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qisas. Berikut penjelasan mengenai masing-masing sumber dan hubungannya satu sama lain. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk utama dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, hukum, moral, maupun sosial. 2. Hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran seringkali mengandung ayat-ayat yang bersifat umum, hadis memberikan rincian dan contoh konkret yang dapat diikuti oleh umat Islam. Yang ketiga, ada ijma'. Ijma' menunjukkan adanya konsensus kolektif yang diakui dalam Islam sebagai sumber hukum yang sah. Ijma' membantu dalam memberikan solusi terhadap permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. 4. Ada qisas. Qisas melibatkan penggunaan akal dan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan antara masalah yang ada dengan yang diatur dalam teks-teks agama. Kaitan dan hubungan antara sumber-sumber ilmu. 1. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran adalah sumber utama dan paling mendasar dalam Islam. Yang kedua, hadis sebagai penjelas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang
ketiga, ijma' sebagai kesepakatan kolektif. Ketika terdapat permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis, para ulama melakukan ijma'. Dan yang keempat ada qisas sebagai metode analogis. Qisas digunakan ketika permasalahan baru muncul yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, hadis, atau ijma'. Pertanyaan yang ketiga, uraikan tentang fungsi adab atau akhlak dalam proses seseorang menuntut ilmu. Berikut beberapa fungsi utama adab atau akhlak dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menjaga keberkahan ilmu dalam Islam. Ilmu yang diperoleh dengan adab yang baik diyakini akan membawa keberkahan. Keberkahan ilmu bukan hanya tentang banyaknya pengetahuan yang diperoleh, tetapi juga manfaat dan kebaikan yang dihasil dari ilmu tersebut. Yang kedua, membangun karakter dan integritas. Menuntut ilmu dengan adab yang baik membantu dalam pembentukan karakter dan integritas. Seseorang yang berilmu namun tidak memiliki akhlak yang baik dapat menjadi berbahaya bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mempererat hubungan guru dan murid. Adab dalam menuntut ilmu juga melibatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap guru. Hubungan yang baik antara guru dan murid sangat penting untuk proses belajar yang efektif. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Lingkungan belajar yang diwarnai dengan adab yang baik akan menjadi lebih kondusif untuk pembelajaran. Adab mencakup aspek-aspek seperti ketertiban, ketepatan waktu, dan keterbukaan terhadap kritik dan saran. Yang kelima, menjaga keikhlasan. Adab menuntut ilmu juga berkaitan dengan menjaga niat dan keikhlasan. Ilmu harus dicari bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat kepada umat manusia. Yang keenam, menghindari penyalahgunaan ilmu. Ilmu yang diperoleh tanpa adab dan akhlak yang baik dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak benar. Akhlak yang baik memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk menipu, merugikan, atau merusak orang lain. Yang ketujuh, memberikan contoh yang baik. Seorang penuntut ilmu dengan adab yang baik dapat menjadi teladan bagi orang lain. Hal ini penting dalam konteks pembelajaran sosial, di mana orang belajar dari contoh dan perilaku orang di sekitarnya. Yang ke-8, meningkatnya daya serap dan pemahaman. Adab dalam belajar seperti fokus, ketekunan, dan kesabaran membantu meningkatkan daya serap dan pemahaman terhadap ilmu yang dipelajari. Seseorang yang beradab dalam menuntut ilmu akan lebih mudah memahami materi, mengingat informasi, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, apakah ilmu tidak bebas nilai? Jelaskan jawaban Anda disertai dengan contoh konkret. Pertanyaan mengenai apakah ilmu itu bebas nilai atau value free adalah salah satu diskusi utama dalam filsafat ilmu. Ini merujuk pada debat tentang apakah proses ilmiah dan hasil-hasilnya dapat sepenuhnya objektif dan bebas dari pengaruh nilai-nilai sosial, moral, atau politik. Berikut penjelasan mengenai pandangan yang berbeda dan contoh konkret yang mendukung argumen tersebut. Ilmu bebas nilai atau value-free stance. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa ilmu seharusnya dijalankan dengan objektivitas yang ketat, di mana fakta-fakta dan data dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan tanpa pengaruh dari nilai-nilai subjektif atau kepentingan pribadi. Mereka percaya bahwa metode ilmiah memungkinkan para ilmuwan untuk memisahkan fakta dari nilai. Contoh, fisika dan matematika. Penelitian dalam fisika teoritis atau matematika sering dianggap bebas nilai karena berfokus pada konsep-konsep yang abstrak dan universal seperti hukum gravitasi atau
teorema Pythagoras. Hasil dari penelitian ini dianggap tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial atau moral. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir. Bagaimana hubungan antara pandangan hidup, pandangan alam dengan perkembangan dan konsep filsafat ilmu? Pandangan hidup atau pandangan alam memiliki hubungan erat dengan perkembangan dan konsep filsafat ilmu. Pandangan hidup atau pandangan alam adalah kerangka dasar atau kumpulan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mempengaruhi cara mereka memahami dunia, realitas, dan eksistensi. Berikut bagaimana hubungan antara pandangan hidup dengan perkembangan dan konsep filsafat ilmu. Yang pertama, pembentukan asumsi dasar. Pandangan hidup membentuk asumsi dasar yang digunakan dalam filsafat ilmu. Asumsi ini mencakup keyakinan tentang sifat realitas, epistemologi atau cara mengetahui sesuatu, dan aksiologi, nilai-nilai dan etika. Yang kedua, pengaruh terhadap metodologi ilmiah. Pandangan hidup mempengaruhi metodologi ilmiah yang dipilih dan digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, perkembangan ilmu. Pengetahuan perkembangan ilmu. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup yang dominan pada suatu waktu dan tempat tertentu. Pandangan hidup mempengaruhi apa yang dianggap sebagai masalah penting untuk diteliti dan bagaimana masalah tersebut didekati. Dan yang terakhir, 4. Konsekuensi etis dan sosial. Pandangan hidup juga mempengaruhi konsekuensi etis dan sosial dari ilmu pengetahuan. Ini termasuk bagaimana ilmu diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Oke, selesai sudah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.